Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman wa fiqhan wa amalan wa ta'atan fid din ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi syarh al-arba'in an-nawawiyah lil hafidh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah al-mutawaffa sana 76 wa 600 min al-hijratin nabawiyah, yang wafat Imam Nawawi rahimahullah tahun 676 Hijriah. Terakhir alhamdulillah sudah selesai pada hadis yang ke-16 berkenaan atau pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, larangan untuk marah. Berikutnya qala An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih wal yurih dzabihatah. Baik, bentar. Kata beliau rahimahullahu taala al-hadits sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ya'la yang bernama Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Dalam sebagian nuskhah innallaha azza wa jal. Innallaha azza wa jal. 6. Dikatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan, kebaikan, atau menetapkan perbuatan baik, ala kulli syai', menetapkan perbuatan baik ataupun kebaikan pada segala sesuatu. Karena itulah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, ya maksudnya ketika membunuh diizinkan, tentunya bukan membunuh sembarangan. Misalnya dalam perang. Perang kan orang perang pasti membunuh. Atau orang yang kena hukuman mati. Ya, orang yang kena hukuman mati misalnya orang yang membunuh mukmin muslim dengan sengaja. Ini dihukum mati, kisos. Apalagi orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, ini juga dihukum mati dengan dirajam. Sudah pernah kita sebutkan ya. Apalagi orang yang tidak sholat, tinggalkan sholat terus-menerus, maka ini juga hukuman mati. Atau orang yang melakukan sihir, ini juga dihukum mati. Jelas? Nah, kalau kalian membunuh seorang, yakni diizinkan untuk membunuh seorang, apakah dalam perang atau karena memang dia orang Islam tapi dia kena hukuman mati, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Lakukan eksekusinya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, dan kalau kalian menyembelih hewan dari hewan-hewan yang
boleh untuk disembelih, maka perbaiki juga caramu menyembelih. Perbaiki juga caramu menyembelih hewan. Di antara bentuk berbuat baik dalam menyembelih adalah wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya seseorang itu menajamkan syafratahu. 6. Syafratahu yakni sikin. Ya. Apa namanya? Pisau. 6. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, ya, pisau atau yang lain yang dipakai menyembelih, pedang misalnya atau apapun itu. Wal yurih dzabihatah, dan hendaknya dia membuat rohah, membuat santai, membuat nyaman hewan yang akan dipotong. Jangan disiksa ketika akan dipotong, akan disembelih. Ya, dalam apa penyembelihan apapun itu. Apakah penyembelihan kurban atau penyembelihan al-hadiyu di saat ibadah haji, atau penyembelihan ketika membayar dam di haji, atau menyembelih akikah, ataukah sekedar menyembelih untuk dimakan. Maka ini adab-adab yang penting diketahui berkenaan dengan menyembelih. Ini hadis yang ke-17. Kata Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhu. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Sahabat Shaddad ibn Aus. Shaddad bin Aus, nama lengkap beliau Shaddad ibnu Aus ibni Thabit al-Khazraji al-Madani, dari suku Khazraj, penduduk asli kota Madinah. 6. Kunyah beliau Abu Ya'la, dan beliau adalah keponakan dari sahabat Nabi SAW Hassan ibnu Thabit. Hassan ibnu Thabit, berarti bapaknya beliau Aus ibnu Thabit itu saudara dengan Hassan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW yang biasa melantunkan syair di masa Nabi SAW untuk membela Nabi SAW dari serangan kaum musyrikin dengan syair pula. Nah, penyair Rasulullah SAW adalah Hassan ibnu Thabit. Nah, saudaranya Hassan bin Thabit yang bernama Aus ibnu Thabit, nah inilah apa? Ayah dari Shaddad ibnu Aus ini. Maka beliau adalah keponakan dari sahabat Hassan ibnu Thabit. 6. Shaddad bin Aus radhiyallahu taala ini memiliki kedudukan, keutamaan di sisi para sahabat radhiyallahu taala an. Abu Darda radhiyallahu anhu, nama beliau Abu Darda. Siapa yang tahu namanya Abu Darda? Abu Darda. Ada yang tahu namanya? Hah? Kalau nggak salah namanya Nufai ibnul Harith. Nufai ibnul Harith. 6. Coba yang hadir dicari ya. Ingat saya Nufai ibnul Harith. 6. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah azza wa jalla yu'ti ar-rajula al-ilma wa la yu'tihi al-hulm wa la yu'tihi al-hilm wa yu'tihi al-hilma wa la yu'tihi al-ilm wa inna Aba Ya'la Shaddad ibn Aus mimman a'tahu Allahu al-ilma wal hilm." Kata Abu Darda radhiyallahu taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi kepada seseorang itu ilmu, tapi tidak diberikan al-hilm. Al-hilm itu apa? Ketenangan, kesabaran dalam menanggung hal yang menyakitkan. Ya. Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih kesabaran. Nah, ada juga orang, kata Abu Darda, ada juga orang yang Allah Ta'ala berikan sebaliknya, diberikan kesabaran, ketenangan, tapi tidak diberikan ilmu. Dan sesungguhnya Shaddad ibn Aus itu termasuk orang yang diberikan keduanya. Diberikan ilmu dan hilm oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini keutamaan dari siapa? Keutamaan Shaddad ibn Aus di mata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa qala Asad ibn Wada'ah, yang juga sahabat yang lain. Asad ibn Wada'ah kata beliau, kana Shaddad ibn Aus idza akhadha madja'ahu min al-lail kana kal habbati 'alal miqla. Bahwa Shaddad ibn Aus radhiyallahu an
Kalau beliau sudah berada di atas tempat tidurnya di malam hari, itu beliau seperti biji, kalau kita mungkin sekarang jagung, ya, yang ditaruh di atas apa namanya, penggorengan. Kalau mau bikin apa namanya, nah, popcorn, apa bahasa sini ya? Itu bahasa Indonesia itu. Apa namanya? Lepo ya? Iya. Nah, jadi jagung kalau ditaruh di pemanggangan seperti penggorengan lompat-lompat, gitu ya, lompat-lompat sampai jadi popcorn gitu ya. Taib. Jadi kondisinya seperti itu. Nggak, artinya apa? Beliau tidak tenang di tempat tidur. Dikit hadap kiri, hadap kanan, dikit bangun, tidur lagi, bangun lagi. Tidak pernah tenang di atas tempat tidurnya. Kemudian dikatakan fayaqul. Kemudian Syaddad bin Aus berkata, ketika tidak bisa tidur seperti itu, Allahumma inna naro qad halat baini wa bainan naum. Thumma yaqumu fala yazalu yusalli hatta yusbih. Ya Allah, sesungguhnya neraka telah menghalangi saya untuk tidur. Maka kemudian beliau berdiri dan mengerjakan salat sampai subuh. Yani menunjukkan tingginya khasyah beliau radhiyallahu an. Dan ada banyak sahabat ataupun tabi'in yang seperti ini. Ya. Dia dikisahkan dari mereka tidak bisa tidur di malam hari dikarenakan mengingat ya ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat neraka, dan pengetahuan mereka tentang neraka itu sampai pada apa? Sampai pada ilmu yaqin. Sampai pada jenjang apa? Ilmu yaqin. Atau sampai pada haqqul yaqin bahkan. Nah, seakan-akan berada di dalamnya. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, Abu Darda ini atau Syaddad bin Aus ini radhiyallahu taala, beliau tinggal di Hims. Ya. Hims itu salah satu daerah di kalau nggak salah Syam. Ya, Al-Himsi. Nah, kemudian beliau wafat di Palestina dan dikuburkan di Baitul Maqdis tahun 58 Hijriah. Tahun 58 Hijriah. Beliau wafat pada usia 75 tahun. Ketika umur beliau 75 tahun. Syaddad bin Aus ini radhiyallahu an meriwayatkan 50 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terlalu banyak riwayat beliau. Beliau hanya meriwayatkan 50 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini sekilas berkenaan dengan biografi Syaddad bin Aus radhiyallahu taala an.